Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devi Fajar di KF Benpam. Balik lagi di segmen bedah kasus episode ke-5 kalau nggak salah ya. Hari ini Sabtu kita akan membahas pertanyaan dari Om Kempot OXS. Om, mau tanya kalau MH kondisi di trek 2-3 burung 2-3 burung kerja full, main enak, tapi giliran digantang malah diem. Kayak nggak ada gairah tarung. Itu kira-kira kenapa ya Om? Padahal settingan sebelum di track ataupun lomba sama settingannya. Jadi mungkin maksudnya settingan di saat dibawa ke lapang sama settingan saat di track dengan tetangga 2-3 burung itu sama settingannya. Oke, kita akan mencoba membedah di sini ya. Kenapa kok di 2-3 burung kerja tapi dibawa ke lapangan burung nggak mau jalan, malah kayak nggak ada gairah emosinya. Yang pertama, teritori. Ini harus berkali-kali saya bahas. Burung murai itu adalah burung teritorial, merasa menguasai wilayahnya. Nah, kenapa kok di trek sama 2-3 burung jalan tapi di lapangan kurang gairah gitu, kayak nggak ada emosinya. Nah, mungkin ini bisa karena stres perjalanan, merasa bahwa bahwa lingkungan tempat dia tarung itu di lapangan bukan wilayah teritorialnya dia. Kalau mungkin di sekitar rumah, dia biasa melihat, bisa merasakan suhunya seperti ini, oh ini wilayah saya. Jadi ketika di track dengan burung lain, responnya cepat. Nah, ketika dia datang ke tempat lain, ini burung cenderung merasa bahwa ini bukan wilayah saya. Jadi ketika ada tekanan, dia relatif menghindar ataupun diam gitu. Nah, ini apa yang menjadi penyebab gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Menurut saya, analisa saya, penyebabnya pertama mungkin ini burung belum terbiasa dibawa ke lapang atau terbiasa dibawa jalan-jalan. Ini awalnya mungkin burung-burung rumahan ya, yang nge-track dengan tetangga. Nah, makanya pembiasaan dari jalan-jalan lah, diajak jalan nih burung ini harus sering ya teman-teman. Sebelum teman-teman mengupayakan burung ini main di lapang ya, saran saya sih lebih rutin diajak jalan dulu gitu, dibiasakan digendong pakai motor ataupun mungkin dimasukkan ke dalam mobil. Itu kan perubahan suhu dan lingkungan sekitar dia itu berubah secara drastis. Nah, ini dibiasakan burung agar tidak stres seperti itu. Terus mungkin begitu datang ke lapangan, alangkah baiknya tidak langsung digantang tapi digantung dulu di pinggir, biarkan dia menyesuaikan lingkungan dia, biarkan dia mulai bunyi-bunyian lagi gitu kan. Kalau bicara settingan sebetulnya tidak akan berbeda jauh, hanya mungkin untuk menambah tensi emosi bisa dikasih ulat hongkong mungkin saat di lapangan. Ini sih trik yang biasa dilakukan oleh teman-teman pemain lapang. Nah, kasus yang terjadi dengan Om siapa tadi itu? Om OXX itu siapalah, lupa lagi. Om Kempot OXS. Kasus yang terjadi harusnya sih detail ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video bedah kasus ini harusnya detail, dari mulai settingan harian, kebiasaan, mandinya seperti apa, jemurnya kayak gimana, umbarannya kayak gimana, harusnya jelas. Jadi biar saya pun membedah agak tidak meraba-raba gitu ya. Nah, kalau yang saya lihat di sini kan kemungkinan ini burung hanya belum biasa aja. Kemungkinan burung hanya belum biasa, dan balik lagi kepada usia ya. Berapa usia burung tersebut gitu. Kalau usianya muda mungkin dengan sedikit tekanan dia bisa respon, tapi dengan banyak tekanan apalagi langsung main di tengah-tengah lapang, tekanan kanan kiri depan belakang, bisa jadi ini burung jadi drop. Secara emosi dia nggak ada, lebih cenderung defensif, diem, nggak mau cari perkara gitu ya, dia burungnya diem gitu. Kemungkinan sih seperti itu. Kalau settingan sih udah dilakukan aja, yang sudah berjalan tetap dilakukan, tinggal di pembiasaan, hanya mungkin nanti dikasih lebih lah, tensinya dikasih lebih saat mau main di lapang, karena tadi itu burung dalam perjalanan juga stres, jadi biar dia biasa dulu, makan dulu, nyimpen energi untuk dia bongkar isian di lapangan. Nah, dalam hal ini pun pada prinsipnya ya kita hanya mengira-ngira ya, karena pada dasarnya sih settingan burung khususnya murai ya gitu-gitu aja sih teman-teman. Yang paling sulit adalah mengenali apa sih maunya burung gitu. Itu berkali-kali saya selalu kasih tahu ke teman-teman bagaimana sih mengenali karakter burung gitu kan.
Jadi proses nih pembelajaran dari video awal sampai sekarang itu, kalau mungkin teman-teman bisa cerna dan teman-teman sempat lakukan, ini teman-teman sudah bisa mengenali karakter burung milik teman-teman gitu kan. Oh, seperti apa ini maunya, kalau dikasih jangkrik sekian kok burung tuh begini gitu kan. Kalau dibawa ke lapang burung tuh begini. Karena ada beberapa kasus yang sangat aneh, saya pernah bahas ya di sebelumnya. Ada burung, wah gacor, bukan gacor, juara lah kasarnya. Burung udah juara di lapangan berkali-kali, bahkan event-event Lapres lah, waktu sudah jalan gitu kan. Hanya ini burung biasa dibawa pakai motor gitu sama pemilik awal. Nah tiba-tiba di take over. Ini kasus yang terjadi pada teman saya gitu ya. Di take over dengan harga yang fantastis, yang namanya burung lapang lah, fantastis untuk ukuran burung yang harus dipoles lagi gitu. Beli, take over dengan harga lumayan, dibawa ke rumah, di rumah bongkar-bongkar. Nah ketika akan coba dimainkan di lapang, teman saya ini bawa pakai mobil. Itu burung diam. Padahal settingan semua nggak ada yang disembunyiin, mutlak semua diikutin gitu kan. Tapi burung nggak mau jalan, nggak mau kerja gitu. Dianalisa, akhirnya dicoba gitu. Begitu sampai ke lapang, burung digendong pakai gendongan, terus dibawa muter-muter pakai motor. Beberapa putaran, turun lagi, angin-anginkan lagi, ternyata mau kerja walaupun belum maksimal. Nah ini yang disebut karakter pada murai itu ya, ini nih uniknya murai ini nih. Jadi karakteristik itu harus sangat banget kita kenali gitu ya. Sekecil apapun kebiasaan burung ini harus kita ikutin. Jangan pernah menganggap bahwa dengan membeli burung yang sudah jalan akan langsung jalan di kita, karena itu tadi, setiap hal yang kita lakukan pasti ada bedanya dengan perawat sebelumnya gitu kan. Baik dari bentuk ramba, bentuk kandang, bentuk tekstur dari tangkringannya, terus mungkin kebiasaan jamnya ngeluarin burung, mungkin itu kan pasti akan berbeda. Suhu yang ada di rumah, apalagi kalau misalkan take over dari tempat dingin ke tempat panas ataupun sebaliknya, itu biasanya proses penyesuaiannya akan lebih lama teman-teman gitu ya. Jadi bicara tentang gantang burung murai, tidak cukup dengan settingan, vitamin, ataupun rawatan rutinitas harian gitu kan. Hal-hal kecil yang notabene sebetulnya tidak masuk akal pun harus kita pertimbangkan untuk merawat burung-burung agar bisa maksimal kerja di lapang gitu loh ya. Kembali lagi ke pertanyaan dari Om Kempot OXS. Mungkin itu yang perlu dipertimbangkan gitu kan. Jadi kalau memang burung ini di rumah jalan, di lapangan kok diem, nah ini pertanyaannya, apakah burung sudah biasa dibawa ke lapang atau enggak gitu kan. Memang ya inilah kenapa burung yang sudah mau kerja dan tidak repot settingannya biasanya harganya bisa melambung tinggi gitu ya. Apalagi burung-burung yang bisa dibilang stabil gitu kan, nggak neko-neko, kadang telat ngasih kroto, telat ngasih jangkrik, jamnya kurang. Ada burung yang sampai nggak mau jalan. Tapi untuk burung-burung yang nggak ribet seperti ini biasanya banyak dicari oleh pemain-pemain besar gitu kan ya. Gitu. Terus faktor usia, faktor faktor rawatan harian ini pun penting gitu kan. Jadi tidak serta-merta settingan yang diberikan oleh penjual sebelumnya atau pemilik sebelumnya bisa langsung kita aplikasikan oleh kita dan langsung kerja. Belum tentu. Kadang-kadang ada paradigma atau ada pemikiran seperti ini, wah ini ada yang dirahasiain katanya. Sebetulnya kalau menurut saya sih enggak ya, enggak semua seperti itu. Karena apa yang mau dirahasiakan, rawatan murai itu dari A sampai Z sebetulnya sama seperti itu, tinggal naik turun jangkrik, naik turun kroto. Ya burung kalau nggak mau kroto berarti jangkriknya dijor dan diumbar, dan dijemur gitu kan. Kalau burung nggak main umbar ya jangan dikasih kroto gitu kan. Kalau burung mau dikasih kroto ya umbarnya juga harus kenceng gitu. Itu sebaliknya. Rata-rata sih burung yang nggak makan kroto umbarannya nggak terlalu pasif gitu ya, biasanya dia main dijemur gitu kan. Nah ini biasanya ada pembagian dua kelas disebut burung panas atau burung dingin gitu kan ya, itu nanti kita bahas lagi deh. Jadi intinya mah itu tadi ya teman-teman, pembiasaan, usia, terus moodnya burung seperti apa, itu harus kita pertimbangkan gitu kan. Tidak serta-merta settingan dan rutinitas rawatan itu bisa menentukan burung ini kerja atau enggak gitu ya. Itu loh teman-teman.
Ya, jadi mungkin kira-kira bagaimana tuh tanggapan Om OXS nih, Om Kempot OXS tentang pembahasan yang kita bahas kali ini. Kalau menurut saya sih itu, saran saya settingan yang sudah berjalan jangan dulu dirubah, biarkan aja dulu. Karena merubah settingan dengan drastis pun ini bisa merusak moodnya burung gitu ya. Tetap aja berjalan seperti itu, cuman mungkin dibiasakan untuk jalan-jalan dulu nih. Jarak lapangan berapa kilo, terus posisi tangkringan saat dibawa ke lapangan pun itu ngaruh gitu kan. Jangan sampai teman-teman bawa burung dengan tangkringan menyilang. Artinya gini nih, misalkan kita ngadep ke sini nih, ini posisi tangkringan begini, jadi burung ketika kita bawa kendaraan nanti akan goyang ke kanan ke kiri. Ini bisa bikin burung nggak nyaman nanti saat digantang. Nah, usahakan tangkringannya begini, jadi burung nggak miring-miring, cuman maju ke depan. Ini nahan, jangan goyang-goyang ke kanan ke kiri. Ini menurut pengalaman saya ini pun berpengaruh gitu ya, berpengaruh kepada kinerja burung gitu ya. Jadi burungnya jangan sampai lelah di perjalanan. Ya, kita kembalikan lagi seperti halnya kita aja manusia gitu kan. Perjalanan dari rumah ke tempat kerja itu membutuhkan waktu. Kadang-kadang mood dari rumah bagus sampai ke tempat kerja jadi jelek karena di perjalanan ada sesuatu hal yang mengganggu. Nah, itu juga jadi salah satu cara ataupun salah satu trik untuk mengatur tensi emosi ataupun tensi birahi murai batu teman-teman gitu ya. Jangan sampai kita nggak ganggu moodnya dia gitu loh. Begitu. Jadi pembiasaan untuk dibawakan ke lapang, dibawa jalan-jalan ini sangat penting. Jangan burung yang baru main ataupun baru ya intinya burung yang biasa di rumah digantangkan langsung moncer. Ini burung-burung yang karakter seperti ini memang burung-burung istimewa gitu ya. Burung-burung istimewa gitu loh. Tapi tidak semua burung seperti yang kita bicara secara umum aja. Secara umum ya harus kayak gitu ya teman-teman ya. Yes, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa menambah referensi ilmu buat kita semua. Ternyata merawat burung murai ini sangat unik sekali. Makanya kalau misalkan burung ini bisa kerja di lapang, bisa maksimal, harganya pun tentunya fantastis ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa kita bahas Om Kempot. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh Om Kempot OXS ini. Oke, itu saja. Salam sukses dari saya, KAF Bedpam Serang, Banten.